Penetapan Sujono, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jaringan fiber optik tahun 2024 senilai 6 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian 840 juta rupiah menjadi sorotan. Kasus tersebut menimbulkan dugaan bahwa tindak korupsi ini tidak mungkin dilakukan secara sendiri karena dalam pengadaan barang dan jasa ada panitia yang terlibat di dalamnya. Hal ini disampaikan pengamat hukum Nganjuk Wahyu Priyojatmiko dalam wawancara kepada sejumlah wartawan. Ia mengatakan untuk mengungkap siapa yang terlibat dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Nganjuk mengikuti pola ikuti uangnya, ikuti kejahatannya. Hingga kini, Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pengadaan jaringan fiber optik tersebut. Kejaksaan masih terus mengembangkan penyelidikan, dimungkinkan ada tersangka baru. Secara yuridis teoritis itu korupsi bisa dilakukan oleh seorang, tapi dalam prakteknya korupsi itu pasti melibatkan banyak pihak. Sejauh ini seharusnya kasus tersebut tidak satu tersangka, Pak. Lebih dari itu berarti. Wah, kalau itu kewenangannya penyidik ya, yang tahu adalah penyidik. Jadi saya yang mengatakan bahwa fenomena yang umum korupsi selalu dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Namun secara teoritis yuridis itu bisa dilakukan 1 orang. Dalam kasus pengadaan seperti ini siapa saja, Pak, yang seharusnya bisa mengetahui kasus tersebut? Nah, di dalam lingkup pengadaan barang dan jasa itu kan ada banyak entitas ya. Yang pertama adalah PA atau KPA, yang kedua PPKOM ya. Ada lagi namanya PPK, ada lagi namanya panitia penerima barang dan jasa, itu kan ada. Adakah potensi nama-nama tersebut terlibat dalam hal ini, Pak? Ya, itu tentunya itu adalah wewenang penyidik untuk mengetahui itu semua. Yang jelas ada rumus di dalam masalah uang negara yang dipolitik ini adalah follow the money, follow the crime. Sekali lagi ya, follow the money, follow the crime. Ikuti aliran uangnya dan ikuti pula kejahatan. Disebutkan di Kejaksaan ada 840 juta. Adakah ini dinikmati oleh beberapa orang selain tersangka itu? Wah, itu kembali kepada penyidikan ya. Nanti insya Allah saya yakin Kejaksaan Nganjuk akan profesional, akan bersungguh-sungguh, dan saya apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Nganjuk ini untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Berarti kalau pakai teori follow the money, follow the crime itu akan diketahui beberapa pelaku lain nanti? Ya nanti lihat di hasil penyidikannya ya. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan. Kejaksaan menyebut ini adalah pemerasan, Pak. Saya kok ada sedikit keraguan. Kenapa ini dilakukan pemerasan, Pak, tidak suap menyuap gitu? Pemerasan dimungkinkan dalam ranah korupsi, yaitu mengacu pada pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor, yaitu apabila adanya ASN yang melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu. Diatur itu. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.